Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas tentang soal UAS atau PAS, yaitu penilaian akhir semester atau ujian akhir semester mata pelajaran bahasa Inggris bagi siswa kelas 12 semester 2. Seperti apa soalnya? Mari kita bahas bersama-sama dan kita kerjakan dengan cara-cara yang mudah nanti supaya kita semua mendapatkan nilai UAS atau PAS yang memuaskan. Langsung saja kita lihat soal berikut ini. Yang pertama adalah expressions. There is a dialogue, ada dialog between boy and girl, di antara laki-laki dan perempuan. You will attend the scout activity this afternoon. Kau akan menghadiri aktivitas pramuka siang ini. Won't you? Ini question tag, artinya penegasan ya. Bukan. Ini artinya bukan. Ini kalimat pertanyaan retoris. Jadi sebenarnya ini adalah pertanyaan tapi tidak memerlukan jawaban. Hanya penegasan saja ya. Kau akan menghadiri aktivitas pramuka siang ini, bukan? I would love to, saya suka. But my motorcycle is being repaired at the moment. Tapi motor saya sedang diperbaiki sekarang. Pertanyaannya, what will the boy likely respond? Apa responnya laki-laki? Ya sepertinya responnya apa? Maka jawabannya adalah apa? Are you certain about the information? Apakah kau yakin tentang informasi itu? Ya, bukan ya. Kan perempuannya ini motornya diperbaiki. Kan motornya perempuan. Ya. Atau yang C, I am dissatisfied with the last activity. Saya tidak suka dengan aktivitas terakhir. Atau yang B, jangan khawatir, saya akan menjemputmu jam 2 sore. Ya, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Jangan khawatir, saya akan menjemputmu jam 2 sore. Kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya untuk soal yang kedua, ini masih sama tentang how can we write or respond a dialogue based on expressions given. Bagaimana kita merespon dari sebuah dialog berdasarkan ekspresi-ekspresi yang diberikan dalam dialog-dialog tersebut ya. Ini antara boy and girl, laki-laki dan perempuan. Hey, what are you doing? Hai, apa yang kamu lakukan? I would like to take the book on the top of the shelf ya. Saya akan mengambil buku di top, ini di puncak atau di atasnya rak buku. But I cannot reach it. Tapi saya tidak bisa menjangkaunya. Which book? Buku yang mana? That one. Ya, itu. It's entitled, yang judulnya Creative Idea, ide-ide kreatif. Laki-lakinya menjawab apa kira-kira? Ya, how will the boy likely respond? Boy, laki-laki ini responnya apa kira-kira? Apakah yang A? Don't worry, I will take it for you. Jangan khawatir, akan kuambilkan untukmu. Saya pikir buku ini, I believe, saya percaya banyak orang akan membaca buku ini. Atau saya, I'm proud, saya bangga memiliki teman yang suka membaca. I've read the book, saya telah membaca buku itu. Jawabannya yang tepat adalah A. Ketika diperlukan bantuan, maka harus ada tindakan nyata ya. Yang ceweknya tadi pengen mengambil buku tapi tidak bisa membantu, maka diperlukan tindakan yang nyata yang disebut empati. Empati adalah sympathy in action, simpati tapi dalam tindakan. Jadi kalau nasihat saja ya tidak akan kembali itu bukunya, tidak akan ada, tidak akan bisa diambil. Jadi seperti itu. Ini adalah salah satu mengekspresikan empati. Empati itu adalah tindakan yang nyata daripada simpati. Kalau simpati hanya kasihan, oh seandainya saya jadi kamu saya akan menangis, tapi tidak ada tindakan, itu namanya simpati. Jadi ini adalah tentang empati. Jawabannya adalah A. Kemudian soal yang selanjutnya adalah what does the man offer? Apa yang ditawarkan oleh man ini? Ya. Nah ini woman mestinya ya, bukan man. Let me carry your luggage, man. Nah,
woman-nya di sini. Ya. Bisakah atau izinkan saya membawakan tas atau kopermu, Bu? Terus ibu perempuan menjawab, thank you, terima kasih, here is your tip. Ini bonus dariku atau ini bonus untukmu. Thank you, ma'am, have a nice day. Terima kasih, Bu. Ya, have a nice day. Semoga merasa nyaman tinggal atau merasa nyaman singgah. Ya. Ini yang ditawarkan oleh the man offer. Ya, jawabannya adalah carry the luggage. Ini adalah membawa bagasi. Ini ya, koper besar. Ya, let me carry your luggage. Nah, seperti itu maka jawabannya adalah do. Kemudian selanjutnya, ya, untuk dialog yang sama, kemungkinan di mana dialog ini? Ya, apakah di kantor pos? Stay, ini menginap. Ya, have a nice stay. Semoga menginapnya nyaman, semoga betah tinggal. Ini kira-kira di hotel. D dari kata kuncinya stay, artinya tinggal. Kemudian selanjutnya, nah untuk soal selanjutnya adalah may I have a glass of orange juice, dear? Ya, bolehlah saya atau bolehkah saya mendapatkan segelas jus jeruk, sayang, dear? Ini panggilan sayang untuk wanita ini. I'm so thirsty, saya sangat haus. Baiklah ayah, dad, ini panggilan ayah, tunggu sebentar. Apa yang diinginkan? The man. What does the man want? Apa yang diinginkan? Ini laki-laki nih, pengen segelas jus jeruk. Ya. Ingin apa? Apakah mendapatkan gelas? Ya. Ataukah sarapan? Atau ingin membuat satu gelas jus, membuka botolnya jus jeruk, ataukah untuk minum? Yang diinginkan adalah to have a drink, minum. Ya, dari I am so thirsty. Ya. Kalau yang A salahnya untuk mendapatkan gelas. Ya, ini hanya gelasnya saja. Ya, jadi E yang paling tepat. E, ini bukan D, jawabannya adalah E. Ya. Percakapan antara Zaidan dan Saiful. Ya. What are the speakers doing? Ya, mereka ini sedang apa? Ya, dilihat saja dari kalimat pertamanya, I have a task to make a caption, but I am confused about what to write. Saya memiliki tugas membuat caption. Caption itu adalah keterangan dari sebuah gambar. Tetapi saya confused, ini artinya bingung tentang apa yang harus ditulis. Ya. Berarti apa? Mereka mendiskusikan Zaidan's assignment to make a caption. Jawabannya yang B. Mereka mendiskusikan tugasnya Zaidan untuk membuat keterangan. Ya, B. Selanjutnya adalah what do they call a good caption? Bagaimana kriteria dari keterangan yang bagus? Ya. Apa? Nah, adalah memiliki di mana nih good caption? Ya. Apa? Ini ya, awesome. Ya, the picture and the words are interesting and it has a good message. Ya, ini ya. Good message, ya. Interesting picture. Nih, the picture and the words are interesting. Nah, ini tuh awesome. Bagus sekali, gambar dan kata-katanya menarik dan memiliki pesan yang bagus, maka jawabannya yang D. Ya. Ini adalah what caption will Zaidan make? Ya, caption atau keterangan apa yang akan dibuat Zaidan? Cari mana? Zaidan, cari di Zaidan. Ya. Nah ini, what do you think about friendship caption? Keterangan tentang persahabatan. Jadi jawabannya adalah C ya. Jadi kita bisa membaca tanpa harus bacaannya dibaca semuanya dan diterjemahkan semuanya. Dicari kata kuncinya dari setiap soal. C ya. Nih. Friends, teman-teman, give us the courage, memberikan kita apa? Penyemangat untuk live the darkness in our heart. Apa? Live itu membawa kegelapan di hati kita. Jadi courage, ya. Jadi kegelapan di hati kita itu sudah dibawa teman-teman kita. Give us light to keep moving, memberikan kita cahaya untuk tetap bergerak. Ya, maksudnya menyemangati itu tadi, menjadi penyemangat. Show us the amazing world, menunjukkan kita dunia yang menakjubkan.
dan membuat hidup kita senang. Cheerful itu bergembira. What is the message? Pesan dari caption above, keterangan di atas adalah apa? Yang mana? Menunjukkan indahnya dunia, membujuk pembaca untuk menjadi brave, itu apa? Pemberani. It shows the value of friends, menunjukkan berharganya berharganya pertemanan atau teman-teman. Ya. Yang C ya jawabannya. C, teman. Ya, dari ini, friends. Ya. Make our lives cheerful. What is the opposite meaning of the underlined word? Membuat hidup kita gembira. Apa? Opposite meaning, lawan kata dari kata-kata yang di garis bawah. Ya, cheerful ya, yang di garis bawah. B ya, woeful. Ini menakutkan. Ya, jadi jawabannya yang B. Lawan kata. Selanjutnya ini adalah pengandaian ya, if conditional. Ini sebenarnya sangat mudah ketika kita memahami teorinya dan sering berlatih. Ini tipe berapa ini? Kira-kira? If I knew how to play badminton, apa? Ini tipe kedua. Dari mana taunya? Ini verb 2. Ya. Lihat klausa yang ada if-nya. Jika ini diikuti verb 2, maka ini juga tipe kedua. Cirinya tipe kedua adalah bertentangan dengan keadaan sekarang. Ya. If I knew how to play badminton, jika saya tahu bagaimana bermain badminton, berarti faktanya tahu apa tidak? Tidak tahu, tapi waktunya sekarang. Ya, jadi jawabannya yang C ya. Tidak tahu how to play badminton. Waktunya sekarang, pakai do not. Ya, ini tipe 2. Tipe 2 dan 3 adalah bertentangan dengan kenyataan. Yang tipe 2 bertentangan dengan kenyataan sekarang, yang tipe 3 bertentangan dengan kenyataan di masa lalu. Hanya tinggal pengandaian saja. Andai saja saya rajin belajar, saya akan naik kelas. Nah, berarti itu tipe ke berapa? Nah, nanti kita pelajari ya. Kita lihat soal-soalnya dulu. Jadi jawabannya adalah yang C. Saya tidak tahu bagaimana cara bermain badminton. Faktanya ini. Kemudian nomor 12, all lights are off, semua lampu mati. There is something wrong with the fuse. Can you help me? Ada sesuatu yang salah dengan apa? Saklar. Bisakah kau membantuku? Ya, ini digaris ya. I wish I knew. Saya harap saya tahu tentang alat-alat listrik. Saya harap saya tahu. Ini adalah apa ini? Subjunctif ya, hampir sama dengan conditional if. I wish, saya harap saya tahu, pakai verb 2. Ya, berarti yang di garis bawah menunjukkan bahwa Khairul tahu apa tidak. Kebalikannya, tidak tahu. Ya, yang mana yang tidak tahu? Yang D atau yang E? Yang E. Kenapa? Karena Khairul adalah orang ketiga tunggal, maka pakai does. He, she, it ini kan pakai he. Does not, tidak tahu, maka jawabannya adalah E. Seperti itu kira-kira. Jika video ini dirasa bermanfaat, mohon dukungannya untuk di subscribe, di like atau diberikan komentar yang bersifat membangun, supaya ada video selanjutnya lagi yang lebih bermanfaat berdasarkan kritik ataupun saran dari kita semua. Kemudian kita lanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu nah ini, percakapan antara Amin dan Mira. What would you do if you were accepted in Harvard University? Apa yang kamu lakukan? Ya, ini adalah pengandaian tipe kedua lagi. If, setelah if, you were accepted, kau diterima di. Nah, berarti ini passive voice ya. Ada di video kalimat pasif, passive voice, passive sentence di video yang sebelumnya sudah dijelaskan lengkap. Ya. Ini adalah apa? Tipe kedua. Were accepted, diterima di Harvard University. Berarti faktanya dia diterima apa tidak? Tidak diterima. Kalau ditulis tipe 2 dan 3 itu bertentangan dengan apa yang diucapkan. Misalnya kita sebenarnya tidak punya uang, tapi ngomong andai saya punya uang, berarti kita tidak punya uang. Sama, tipe 2 dan 3 adalah andai kau diterima di Harvard University. Jawabannya adalah I would have video call with you every day. Saya akan apa?
melakukan video call denganmu setiap hari. Talking about the atmosphere there, menceritakan tentang keadaan di sana. Berarti jawaban sebenarnya adalah dia tidak diterima. She is not accepted in Harvard University. B. Ya. C. Ya. C. Ya, ini salah pilihan ganda ini. A, B, C ya. C ini ya. She is not accepted in Harvard University. Maksudnya adalah C yang ini. Ini A, B, C. C ini jawabannya yang ini. Ya. Salah ketik tadi, mohon maaf. Kemudian yang nomor 14, Aldo dan Ferry. Did you attend the meeting last Monday? Apakah kau menghadiri pertemuan atau rapat Senin yang lalu? Ya, I would if I had been invited. Ini tipe berapa? Tipe 3. Cirinya tipe 3 adalah ada had-nya. Ini setelah if ada klausa if yang pakai had, ini tipe 3. Berarti bertentangan dengan kenyataan tapi di masa lalu. Saya akan datang jika saya diundang. Kenyataannya diundang apa tidak? Tidak. Ya, cari yang tidak diundang. Mana? Diundang, tidak diundang. Ya. Terus mana? Ini tidak hadir. Ya. Nah, yang mana? Antara A apa D? Yang ini was not invited, ya, tidak diundang kepada rapat, tetapi dia datang. Nah, ini salahnya di sini. Dia datang, padahal dia tidak datang. Saya datang jika saya diundang, berarti tidak datang dan tidak diundang. Yang A ya jawabannya. Seperti itu. Kemudian nomor 15 adalah, nah, nih, you bla 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 the job if you were not late to the interview. Ini tipe berapa? Setelah if ya pakai apa? Verb 2 atau ini were ini. Berarti tipe ke berapa? 2. Setelah if 2 tipe kedua berarti. Maka yang ini menggunakan would diikuti verb 1. Itu sudah rumus. Cari yang would diikuti verb 1. Ya, kalau tipe 2 di sini would pakai verb 1 di main clause-nya. Kalau tipe 1 di main clause-nya will diikuti verb 1. Ya, seperti ini. Kalau ini tipe 3 maka would have ya, been atau would have diikuti verb 3 atau be. Jadi ini jawabannya adalah yang A. We would get, nah ini bisa dilihat, ini tipe berapa nantinya? We would get the tickets, kita akan mendapatkan tiket. Ini tipe ke, kalau would verb 1, tipe ke 2 di sini. If di sini if kemudian pasti pakai verb 2. Mana? Yang if. Nah, ini if there isn't. Nah, ini salahnya di ini is ya. Mestinya there were not. Nah, jawabannya adalah yang A. Kenapa tidak ada if-nya? Ini dibalik ya. Pola inversi itu if-nya hilang, tapi subjek dan predikatnya dibalik. Ya. Ini A ya jawabannya. Ini sama dengan if there were not so much rush at the cinema. Tidak banyak rush ini apa? Desak-desakan antrian ya di bioskop. Ini A ya, ini pola inversi. Nanti kita bahas tersendiri. Pola inversi itu pola if tapi tidak ada if-nya. Caranya bagaimana? If-nya dihilangkan, kemudian subjek dan predikatnya dibalik. Jadi kadang-kadang untuk jebakan di soal-soal STAN ataupun soal-soal PTN memang digunakan pola jebakan seperti ini. Kalau kita tidak jeli, maka kita akan terjebak dan menjawab jawaban yang salah. Selanjutnya adalah fortunately you assisted to push the car. Untungnya kau membantu mendorong mobil. Ya, ini tipe berapa ini? Ada head-nya, tipe ketiga. Ya. Tipe ketiga cirinya setelah if ada head-nya. Kalau tipe ketiga di sini adalah would have diikuti verb 3 atau been. Cari saja yang would have. Nah ini C ya. C ya, tidak usah mikir jawabannya C. Nomor 18, if Rani were not busy at the moment. Nah, berarti ini tipe berapa? 2. Setelah if adalah to be bentuk kedua atau verb bentuk kedua. Ya, ini. Ya, she would go out with me. Ya. From Maria's utterance, dari keterangannya Maria kita tahu bahwa Rani sibuk apa tidak Rani? Jika Rani tidak sibuk sekarang, berarti faktanya Rani
Sibuk apa tidak? Sibuk. Dia akan pergi dengan kita. Dia sibuk tapi dia tidak pergi. Maka jawabannya adalah yang E ya. Tidak pergi. Ya. Kenapa tidak pakai C? Kenapa kok pakai E? Karena tipe 2 itu adalah bertentangan dengan keadaan sekarang. Ya, doesn't go. Ya, ini tadi C, kemudian ini E ya. Kemudian selanjutnya adalah bla 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 her shyness, rasa malunya perempuan. She would have become a great teacher. Dia akan telah menjadi guru yang hebat. Ini tipe berapa? Ada would have, tipe ketiga ya. Ini ya, tipe ketiga. Nah, kita bisa kerjakan dulu 2 soal ini. Ya, jangan lupa kalau video ini memang benar-benar bermanfaat bagi kita, maka mohon dukungannya untuk memberikan subscribe dan memberikan tanggapan atau like atau komentar, boleh yang bagus, boleh yang buruk. Yang penting bisa membangun bagaimana supaya kita sama-sama belajar menjadi bermanfaat bagi orang lain, atau dibagikan kepada teman-teman lain supaya membuat kita juga, teman-teman kita juga merasakan betapa mudahnya mengerjakan soal bahasa Inggris. Ya. Apa jawabannya? Ini tipe ketiga, maka harus ada had-nya. Ya. Ini tipe ketiga. Ya. Ini main clause-nya, she would have become. Nah, berarti di sini ada if-nya dan ada had-nya. Mana? C. Tidak ada head-nya. D. Ada if, tidak ada head. E. Ada if, tidak ada head. Maka jawabannya adalah antara A dan B. Berarti ini adalah pola inversi atau pola terbalik yang tanpa if. Ya. Mana jawabannya? B. Syaratnya tanpa if itu adalah ketika if-nya hilang, maka subjek dan predikat dibalik. Ya, ini kan mestinya if she had overcome, ada if-nya. Kalau yang pakai A ini ada if-nya di depannya. Kalau if-nya dihilangkan, maka she dan had dibalik. Had-nya di depan, she-nya di belakang, seperti yang B. Maka jawabannya yang B. Ya. If we do not hurry, jika kita tidak tergesa. Nah, ini tipe berapa? Setelah if, ini verb 1, maka ini juga tipe ke-1. Tipe ke-1 main clause-nya adalah menggunakan will diikuti verb 1. Ya, ini tidak usah mikir, jawabannya D. Nah, kita lanjutkan ke soal yang uraian. Uraian ini adalah uraian singkat seperti ini. Nah, ini ada surat ya dari Aziz Samsudin di Jalan Kanguru nomor 212 Sydney. Emailnya ini, suratnya tanggal sekian kepada Nyonya Jane Turner. Nah, ini ya. Please allow me to introduce myself. Perkenankan aku untuk memperkenalkan diri. Nama saya Aziz Samsudin dari warga negara Indonesia, completing doctoral studies at major university in Sydney. Sedang menempuh atau berusaha menyelesaikan studi doktoral S3 di Pascasarjana Universitas Sydney. I have worked as Indonesian translator. Saya telah bekerja sebagai penerjemah bahasa Indonesia, and native bahasa Indonesia teacher, guru bahasa Indonesia, for approximately 4 years, setidaknya 4 tahun. I have been teaching at General Kingdom Senior High School for 2 years. Ini pengalaman mengajarnya di SMA General Kingdom ini 2 tahun. Mountain College for another 2. Mountain College ini kampus mountain ya, di another 2 ini di 2 tahun yang lain. My contract in Mountain College will end this year. Kontrak saya di Universitas Mountain ya, akan berakhir tahun ini. I'm certified bahasa Indonesia teacher. Saya tersertifikasi guru bahasa Indonesia. I also speak English fluently. Saya juga berbicara bahasa Inggris dengan lancar. If your school has a requirement for a freelance native bahasa Indonesia teacher, jika sekolahmu memiliki atau memerlukan guru bahasa Indonesia paruh waktu, I would be very interested. Saya akan sangat tertarik and would very much welcome, akan mempergunakan an opportunity, kesempatan to have a serious discussion, untuk diskusi serius dengan kamu tentang persyaratan-persyaratannya.
in much greater depth. Apa ini? Dalam diskusi yang lebih dalam. If you require any other information, jika kau memerlukan informasi lebih lanjut, silahkan, please feel free ya. Silahkan atau dengan senang hati to contact untuk menghubungiku di my mobile phone number. Mobile phone number ini apa? Nomor HP atau mengirimkan email as reflected above, sebagaimana ditulis di atas ini ya. Terima kasih. Nah, ini tujuannya untuk apa ini surat ini kira-kira? Ya. Kalaupun kita baca semua seperti tadi, kita dengan mudah menemukan tujuannya. Ya. Apa tujuannya? Kalau tidak dibaca semua, ya dikira-kira saja tujuannya apa kira-kira. Ya. Kalau di sini ada terima kasih dan saya menunggu balasan darimu, kira-kira ini adalah lamaran pekerjaan. What is the purpose of text to apply for a job? Atau a job application, lamaran pekerjaan, itu tujuannya seperti itu. Mention some job experiences of the applicant. Sebutkan pengalaman-pengalaman kerja dari applicant ini, pelamar. Ya, apa saja ada tadi di atas ya. Ya, ini ya. Indonesian translator. Ya, maaf lupa bahasa Jawa. Ini keliru iki ya. Ini ya, ini bahasa Indonesia ini. Ini I have worked as Indonesian translator. Saya ya ini ya, native bahasa Indonesia teacher. Nah, ini native bahasa Indonesia teacher. Ini pengalaman kerjanya. Kemudian selanjutnya adalah nah, ini selanjutnya. Thank you very much indeed and I look forward to hearing from you. You maksudnya siapa? Ya, you, ini you. Ya. Ditujukan siapa? You ini oleh penulis, ya. Dari sini Mrs. Jane Turner ya. Mrs. Jane Turner. Ini kepala sekolah dari Mercury Senior High School atau kepala sekolah mana begitu. Pokoknya intinya ini ditujukan kepada Jane Turner ya. Karena you-nya ini dari siapa? Dari penulis Aziz Samsudin ini. Tentu untuk pembaca. Lah ini pembacanya siapa? Ini kepada ini ya, Jane Turner. Ya, ini 2015. Ini mudah sekali, tidak usah terlalu difikirkan. Nomor 4 ini ya. Kapan? Ini tahunnya ya. Applicant start working as Indonesian translator. Mulai kapan ini jadi penerjemah bahasa Indonesia? Ya tadi kan 4 tahun. Ya ini ya. Ini 4 tahun suratnya ditulis pada tahun berapa? Ya, di sebelumnya tadi ada 2019, maka di sini 2015. Maaf, di sini mestinya ada 2019 seperti di sebelumnya tadi. Ya, di soal sebelumnya yang nomor 1 dan nomor 2. Bisa dikembalikan ke belakang videonya, ada di sini tulisannya, ya. Sampai di sini dulu. Terima kasih untuk menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dibagikan kepada teman-teman yang lain dan didukung dengan cara memberikan subscribe dan komentar yang bersifat membangun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.